Ya, selamat malam. Sejak diterjang pandemi, tidak hanya sektor kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah, namun di saat yang sama strategi untuk menjadi atau menggulirkan kembali roda perekonomian tetap berjalan adalah sebuah keniscayaan yang mutlak. Dan mengulik potret kesehatan serta ekonomi di 1 tahun pandemi ini, saya akan langsung sapa 3 narasumber yang setelah bergabung bersama CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Yang pertama, ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam, Kang Emil. Selamat malam Mbak Fani dan seluruh panelis. Baik, sehat ya Kang Emil ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ada Sekretaris Eksekutif 1 KPCPEN, Pak Raden Pardede. Selamat malam Pak Pardede. Selamat malam. Salam Baik. sehat buat kita semua. Sehat juga ya Pak Pardede ya? Oke. Yang terakhir ada epidemiolog Universitas Griffith Australia, ada Mas Diki Budiman. Selamat malam Mas Diki. Selamat malam, Baik. Mbak Fani, Baik. Kang Emil, dan Pak Dede. Ya, siap-siap. Ini 3 narasumber yang kita harapkan bisa memberikan insight yang cukup gemuk ya terkait dengan evaluasi 1 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian juga bagaimana ke depannya kita akan menjalankan strategi-strategi seperti apa untuk memperbaiki kondisi perekonomian khususnya. Tapi saya ke Pak Pardede terlebih dahulu. Pak Pardede, 1 tahun pandemi, sudah sejauh apa sebenarnya pemulihan kondisi kesehatan dan juga ekonomi serta sosial kita? Ya, kalau kita lihat dari kondisi kesehatan kita, bahwa penularan kita itu kan masih naik secara umum ya. Meskipun kita lihat belakangan ini dia mulai melandai, kalau dikatakan dalam beberapa minggu terakhir ini. Ekonomi kita mengalami kontraksi ya. Kita tahu di kuartal keempat tahun ini kita masih mengalami kontraksi 2%. Tahun ini kita harapkan kita akan lebih baik dari tahun yang lalu. Dari sisi sosial ya kita bosan deh, ya kan kita sudah bosan dan juga di rumah, kemudian menghadapi pandemi ini adalah satu cobaan karena kita mungkin dalam sejarah sejak kita hidup ya ini sekarang ini. Orang yang hidup sekarang belum pernah mengalami pandemi yang seperti ini. Jadi memang kebosanan, tadi ekonomi mengalami kontraksi, kesehatan kita juga terpengaruh, ada ketakutan. Itu adalah memang kelihatannya menjadi satu keniscayaan yang dialami oleh hampir seluruh penduduk dunia sekarang ini. Termasuk tentu Indonesia. Oke, tapi titik di mana dari kacamatanya Pak Pardede ini ada atau kondisi kita ini mengalami sedikit ada perbaikan atau melandai tersebut? Melandainya itu kita lihat dari penurunan infeksi ya dengan pemberlakuan PPKM Mikro baru-baru ini dan dibarengi dengan operasi justisi, kelihatannya ada keberhasilan ya, ada artinya dibanding dengan yang sebelumnya. Dengan begitu kan kita jadi merasa lebih tenang jadinya dan juga nanti mengakibatkan orang lebih percaya diri dan lebih semangat untuk melakukan kegiatannya. Jadi data-data terakhir menunjukkan yang barusan juga yang kita ikuti dari CNN kan menunjukkan ada perbaikan itu. Itu adalah data di lapangan. Oke, itu data lapangan secara atau skalanya secara nasional. Kalau misalnya ke daerah, di daerah sendiri kita mungkin bisa tanya Kang Emil, bagaimana kondisinya di Jawa Barat saat ini 1 tahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia khususnya wilayah Jawa Barat? Ya, terima kasih. Jadi di Jawa Barat ini benarnya kalau dari sisi pandemi harusnya yang paling rawan ya, karena penduduknya kan 50 juta sehingga dalam permasalahan COVID ini penanganan tentu lebih kompleks. Tapi alhamdulillah juga terkendali dalam beberapa hal. Nah, dalam 1 tahun ini Mbak, jadi ekonomi memang terkendala karena daya beli masyarakat itu turun sekali. Bisa dibayangkan sebelum COVID, bansos kami itu hanya 23% populasi dari 50 juta. Pada saat COVID naik ke 73%. Jadi hampir 2/3 penduduk kami tangannya di bawah. Kemudian tidak ada jual beli karena menengah bawah tidak punya daya beli dan menengah atas menahan diri kira-kira begitu. Tapi ternyata di akhir tahun 2020, 3 bulan terakhir kami sudah tidak minus lagi, kami sudah positif. Sehingga kami berharap tren ekonomi yang sudah positif di atas 0 ini
terus menjadi tren pemulihan sampai Desember 2021 seiring dengan dua hal, Mbak. Satu, PPKM ini seperti Pak Raden sampaikan relatif lebih berhasil dibanding PSBB. Karena PSBB itu adalah bottom up, opsional. Jadi daerah mengajukan kemudian disetujui pemerintah pusat. Tapi tidak semua mengajukan, maka belang-belang lah kira-kira penanganannya. Tapi dengan PPKM ini, Mbak, itu diwajibkan dari Jawa sampai Bali sehingga ada keserempakan, pengurangan pergerakan dan lain-lain. Nah, kedua adalah vaksinasi sebagai sense of hope. Dan memang saya sebagai relawan yang menjadi kelinci percobaan tahun lalu menjadi sebuah harapan bahwa saya punya antibodi sekarang, maka hayu sukseskan vaksinasi. Jadi kombinasi PPKM yang lebih efektif, kemudian kesuksesan vaksinasi yang sekarang kita siapkan, dan beriringan dengan data statistik ekonomi sudah di atas 0, artis positif, kami berharap dikawal, diorkestrakan, mudah-mudahan menjelang tengah dan akhir tahun itu kita bisa punya berita yang jauh lebih baik. Bedanya, Mbak, stres di awal 2021 ini bertambah karena ada bencana banjir dan lain-lain, di samping ngurusin COVID, pemulihan ekonomi, ngurusin banjir. Ini cobaan luar biasa, makanya saling mendoakan. Betul. Kita akan kembali pulih. Iya, kan katanya ujian diberikan kepada orang-orang yang sanggup gitu ya, Kang Emil ya. Tapi Kang Emil, dari PPKM, kemudian juga vaksinasi serta pendataan dan bencana yang saat ini melanda Jawa Barat, kendalanya yang paling berat apa saja, Kang Emil? Kendala yang paling berat adalah sebenarnya tetap di bidang ekonomi ya. Tapi kita merasa kendala di ekonomi ini sebenarnya karena masyarakat dari kita itu belum mampu beradaptasi, Mbak. Padahal kalau kita ini 5M, ya harusnya kita tetap bisa produktif, tapi kebanyakan tidak begitu. Oleh karena itu dengan PPKM ini, alhamdulillah tingkat kedisiplinan rata-rata Jawa Barat sudah 4 minggu ini di atas 80%, baik yang memakai masker maupun menjaga jarak. Jadi kami berharap kedisiplinan prokes ini menyertai produktivitas di dalam pemulihan ekonomi. Nah, satu hal yang masih berkendala di Jawa Barat adalah masalah data. Ini mohon izin, Mbak, pengumuman tiap hari dari pemerintah pusat itu mayoritas masih kasus lama. Jadi ada kasus-kasus yang sudah sembuh masih dilaporkan seolah-olah kasus baru. Karena kami waktu melaporkan dari bulan September kasusnya besar, diumumkan sedikit. Sampai akhirnya di Januari akumulasinya dilaporkan besar, padahal trennya sedang turun. Nah, mudah-mudahan data ini bisa diperbaiki, karenanya kami sekarang melakukan zona merah, oranye, kuning, hijau itu memakai data sendiri, termasuk data ekonomi juga. Jadi problem selama setahun ini, Mbak, yang belum selesai adalah manajemen data. Kedua, masalah leadership itu juga penting. Tadi dengan top down, satu direction, satu arah, ternyata lebih berhasil ketimbang multi direction seperti PSBB kemarin. Nah, itulah pelajaran-pelajarannya, dan akhirnya Jawa Barat membuahkan hasil. Awal Januari keterisian rumah sakit kita sempat di atas 80%, sekarang 54%. Padahal yang nggak bisa dibohongin itu kan data kematian dan data rumah sakit. Data kematian kita konsisten di bawah 2%, artinya 98% kasus COVID di Jawa Barat itu adalah sembuh dan sedang penyembuhan, karena kematiannya di bawah 2%. Dan rumah sakit itu juga nggak bisa dibohongin, kalau penuh ya penuh, sempat 80% di awal tahun, sekarang hanya 54%. Padahal WHO mensyaratkan level kritis itu 60%. Jadi kita sudah lebih baik dari standar kritis WHO. Nah, itulah berita-berita yang menyemangati saya di awal 2021 bahwa data-data itu menggembirakan. Mudah-mudahan ekonomi bisa kita kebut. Itu adalah evaluasi dari pihak pemerintah pusat maupun juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau dikomparasi dari kacamata atau pengamatan Mas Diki Budiman selaku epidemiolog, bagaimana? Tapi akan kita tahan dulu jawabannya Mas Diki. Kita akan break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Tadi kita sudah menanyakan terkait dengan evaluasi dari pihak pusat. Kita mendapatkan informasi dari Pak Raden Pardede, kemudian juga dari Provinsi Jawa Barat kita dapat informasinya dari Kang Emil. Sementara kalau dari kacamatanya Mas Diki Budiman selaku epidemiolog terkait dengan bagaimana penanganan pemerintah Indonesia dalam 1 tahun pandemi corona melanda Indonesia seperti apa?
Tentu selalu ada sisi positif negatif, selalu ada progres ya, ada juga yang PR ya, dan secara tersirat tersurat tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Pak Raden Pak Dede maupun Pak Kang Emil ya. Pandemi ini adalah ujian ya, ujian untuk semua sistem kesehatan, sistem sosial kita, sistem termasuk leadership kita ya, leadership pada setiap level tingkatan. Dan kalau melihat itu tentu saya ingin mengingatkan bagaimana kita kalau menilainya, rujukan saya adalah bahwa pandemi itu adalah masalah atau krisis dari kesehatan masyarakat. Nah, kalau dia adalah krisis kesehatan masyarakat, maka respon yang harus dilakukan oleh setiap level tingkatan pemerintahan adalah respon yang mengacu pada strategi kesehatan masyarakat. Karena dia itu adalah masalah kesehatan masyarakat. Nah, apa itu respon strategi kesehatan masyarakat? Tadi sudah disampaikan juga sebetulnya oleh para penyampai sebelumnya bahwa tentu harus berpatokan pada upaya preventif. Pertama itu, kalau Kesmas itu harus begitu. Preventif itu ada 3T di situ. Nah, tentu kita akan bisa lihat bahwa ternyata harus diakui untuk 3T kita, mau tidak mau, faktanya tes positivity rate kita dari sejak awal pandemi sampai saat ini itu selalu di atas 10%. Artinya berarti cakupan testing tracing kita ini yang nanti berlanjut ke isolasi karantina ini belum terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Itulah sebabnya kenapa kita artinya tidak berhasil memutus mata rantai atau transmisi atau penyebaran COVID-19 ini. Dan ini terlihat dari dampaknya gelombang pertama kita, Indonesia ini belum mencapai puncaknya sudah 1 tahun. Nah, ini yang tentu bukan hal yang menggembirakan. Dan ini perlu kita perkuat respon ini dalam 3T. Kemudian preventif lainnya apa? Yaitu sekarang kita beruntung. Indonesia salah satu yang terdepan, kita harus akui ini. Dibanding upaya di preventif lain, di vaksinasi ini salah satu yang unggulan kita. Saya akui lah, saya acunginnya 2 jempol lah untuk vaksinasi kita ini. Karena kita bisa mendapatkan akses, kemudian melakukan. Namun harus dipahami bahwa dengan capaian yang baru 0,3% kurang lebih dari total penduduk kita yang divaksin ini, artinya sebetulnya signifikansi dari dampak vaksin ini masih belumlah pada kategori yang seperti misalnya Amerika atau Israel yang bisa menurunkan morbiditas mortalitas secara bermakna. Nah, artinya yang terjadi saat ini adalah perlu kita cermati lagi di 3T-nya gitu, penurunan itu karena kapasitas testing kita yang belum memadai. Saya singkatin lagi, nah setelah preventif, promotif itu ada 5M tadi Kang Emil juga sudah sampaikan 5M. Nah, ini yang harus kita perkuat. Kemudian apalagi di saat ini adalah komunikasi risiko. Ini yang harus kita perbaiki karena dari awal sampai akhir ini selalu ada catatan ya, dari mulai denial tapi ada perubahan ke positivisme, kemudian juga glorifikasi, dan saat ini saya kira sudah mulai nih menata lebih bagusnya strategi komunikasi risikonya. Apalagi Pak Presiden sudah sampaikan apa adanya. Nah, ini yang saya kira harus menjadi patokan semua leader di negara ini. Kemudian terakhir adalah komunitas. Karena Kesmas itu namanya Kesmas ya, kesehatan masyarakat dan komunitas. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa sudah mulai terlihat ada dampak-dampak dari strategi yang dilakukan pemerintah dengan penguatan atau PPKM yang level komunitas. Dan memang harus seperti itu. Nah, ini artinya di luar sudah mulai ada yang on track ya, ada yang belum juga on track ya, kita sama-sama membenahi ini. Ini secara umum seperti itu. Jadi kalau bicara performa secara umum tentu kita belum pada tataran negara-negara yang sudah terkendali ya, tapi setidaknya saat ini saya sudah melihat ada arah untuk memperbaiki diri ya. Walaupun tentu ini masih perlu ditingkatkan lagi ya. Mas Diki, ada yang menggelitik tadi terkait dengan Mas Diki mengatakan ini kita belum sampai ke puncaknya. Sementara negara-negara lain sudah ada kemudian juga melandai begitu kan. Tapi idealnya memang seperti itu, harus mencapai puncaknya terlebih dahulu untuk akhirnya kita berakhir gitu pandeminya, atau bisa nggak sih dengan sebuah strategi yang sekarang dijalankan tidak perlu mencapai puncak, kasus tersebut sudah melandai, pandemi sudah akan hilang dari Indonesia? Ya, masalahnya begini, yang terjadi saat ini yang dilaporkan itu
data hasil datanya itu tidak memadai ya, dengan testingnya yang tidak memadai ini, sehingga ada gap sebetulnya dengan data yang real terjadi di lapangan. Oleh karena itu para epidemiolog itu memakai yang disebut dengan pemodelan epidemiologi. Yang kalau saya sampaikan secara jujur, sebetulnya kasus harian kita di angka 100 ribuan sehari gitu. Itu pun estimasi terendah, sehingga ya tidak bisa saja kalau pemerintah secara komitmen kuat dan konsisten memperkuat 3T 5M dan semua aspek yang tadi itu puncaknya bisa terjadi bisa 1 bulan ke depan. Karena memang harus dicapai titik tertinggi itu untuk kita mulai mengarah ke yang disebut oleh Pak Raden Pak Dede itu melandai tadi. Nah, karena kalau itu tidak tercapai, ya ini berbahaya. Karena yang terjadi adalah angka kematian yang dibalik dari yang terlihat dari data ini jauh lebih besar. Itu yang disebut dengan fenomena gunung es itu. Nah, ini kenapa kita perlu memperkuat semua aspek tadi di 3T 5M dan juga vaksinasi ya tentu. Oke. Catatan dari Mas Diki Budiman, Pak Raden Pardede. Kalau misalnya melihat bagaimana tadi rapor ya katakanlah dalam 1 tahun belakangan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19, kan beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan program vaksinasi. Tapi sejauh ini Pak Pardede, seberapa efektif program tersebut dalam memberikan dampak bagi pemulihan ekonomi skala nasional? Ya, pertama tentu kita berterima kasih kepada pihak-pihak termasuk epidemiolog yang terus memberikan kritik ya dan juga masukan kepada kita ya. Kita tentu sadar bahwa tidak ada yang perfect ya, tidak ada yang benar-benar sempurna. Namun kita terus belajar ya, kita menyadari dari awal seperti yang kami katakan tadi, inilah pengalaman pertama yang kita alami. Bahkan memang Indonesia ini termasuk yang dimanjakan secara alam ya. Indonesia ini sangat jarang sekali mengalami event pandemi seperti ini. Jadi ini membuat kita memang menjadi kurang siap, kalau boleh saya katakan. Masyarakatnya juga kurang siap. Nah, itu yang kami katakan tadi, kita terus belajar, memperbaiki, melakukan perubahan-perubahan, termasuk tadi yang disebutkan dari dulu kita PSBB, sekarang kita pakai PPKM skala mikro yang melibatkan komunitas. Jadi kita mendengar ya. Nah, seberapa efektif tadi yang kita sudah lihat, kelihatannya makin lama kita makin bisa mengetahui di mana trik-triknya. Tentu kita akan bersama virus ini dalam waktu yang lama, kita sadar akan itu. Tetapi kita akan terus memperbaiki 3T yang dikatakan 5M, itu kelihatannya merupakan satu menjadi tata cara kehidupan yang baru yang mungkin kita harus adopt untuk beberapa tahun ke depan ini. Oke. Berapa persen atau seberapa besar persentasenya untuk perbaikan ekonomi tersebut yang ditargetkan pada tahun 2021 ini Pak Pardede? Nah, kalau kita lihat di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kita itu kan mengalami kontraksi sekitar minus 2%. Ya. Di tahun 2021 ini, target atau perkiraan yang kita lihat dari berbagai lembaga institusi kita antara 4-5% pertumbuhannya. Kita tidak terlampau gembira dengan itu, karena yang paling penting sebetulnya bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja, ya, dan juga pengurangan kemiskinan. Itu target kita berikutnya. Oke. Pak Pardede, kita bicara mengenai PPKM Mikro sekarang. Kalau misalnya kita lihat PPKM Mikro ini dinilai berhasil dalam menekan penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Jakarta dan juga Jawa Timur. Ini kedepannya masih akan dilanjutkan, Pak? Kita akan evaluasi secara dekat ya. Kalau kita lihat apa yang kita sudah lakukan sekarang berhasil, mungkin masih kita akan lanjutkan ya. Kita akan evaluasi, kita tidak akan dengan sembrono melakukan, baru ujungnya kita lihat berhasil, baru dalam 1 minggu, 2 minggu kita berhasil, maka kita langsung longgarkan. Tidak. Kita akan evaluasi secara dekat, kita akan diskusi dengan para epidemiolog, para ahli, kita akan lihat nanti. Kita tidak akan buru-buru melonggarkan.
Oke, nah Nah, Kak, kita lihat hasilnya cukup baik. Tentu kita sudah melihat yang baik ini, kita jangan langsung merasa jumawa. iya Pak, jangan, nggak boleh. Kan belum kelihatan bagaimana efeknya secara meluas gitu di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai Jawa Barat sendiri, Kang Emil melihat bagaimana pelaksanaan dari pembatasan wilayah kemudian juga PPKM Mikro di beberapa wilayah tersebut, kira-kira seperti apa jalannya ke depan? Apakah akan dilanjutkan pembatasan wilayah tersebut? Ya, saya kira kita kan bereksperimen ya selama setahun dengan metode-metode yang beda-beda. Trial and error ya, Kang? COVID ini mengajarkan bahwa kita ini ternyata harus satu komando timbang multi komando misalkan. Saya masih ingat sebelum Pak Luhut ditugaskan di bulan Oktober, itu kan antar kementerian pun seringkali bicaranya beda-beda. Nah sekarang komando itu terasa kami di daerah-daerah sehingga serempak antar provinsi. Makanya PPKM Mikro ini menurut saya layak diteruskan, tapi harus berdasarkan zona yang kecil. Jadi jangan sampai ada 2 desa yang merah, ini satu kabupaten dilakukan karantina misalkan. Nah berita baiknya di minggu ini untuk Jawa Barat contohnya baru pertama kali setelah berbulan-bulan, ini pertama dalam sejarah, tidak ada lagi zona merah di level kota dan kabupaten. Jadi sampai minggu lalu tinggal satu, minggu ini betul-betul nggak ada, dan hanya 5% di kelurahan-kelurahan, desa-desa yang masih zona merah. Tapi kalau level secara keseluruhan tidak ada. Ini menunjukkan indikator satu. Kedua, kan tiap hari itu polisi, TNI, dan Satpol PP melaporkan di ruang-ruang publik melalui aplikasi ya, berapa persen di jalan, di taman, di alun-alun yang pakai masker, jaga jarak. Nah ini konsisten dengan PPKM ini kedisiplinan di atas 80%. Makanya saya cek ke rumah sakit yang tadinya 80 turun 70, sekarang ada 54, salah satu yang terbaik ya dari sisi rasio rumah sakit. Nah kalau kasus aktif saya nggak mau berdebat karena tadi kalau ngomongin kasus aktif karena masih ada rekapan-rekapan kasus lama yang terumumkan sehingga seolah-olah menjadi kasus hari ini. Oleh karena itu dari semua indikator kecuali kasus aktif, Jawa Barat itu mengalami perbaikan luar biasa. Nah mudah-mudahan seiring nanti datanya sudah betul-betul bersih, tidak ada lagi kasus lama yang terlaporkan, insya Allah harusnya data itu bisa menjadi tanggung jawab kami bagaimana mengambil keputusan. Tapi saya tonnya itu optimis, tapi tidak takabur ya Mbak, karena seringkali kita longgarkan liburan, contoh ya. Ini melakukan kebijakan liburan itu contoh kita merasa aman dulu ya secara nasional, pas dibikin libur selalu melonjak. Jadi kesimpulannya jangan dulu lah sampai betul-betul terkendali. Yang namanya libur-libur agak panjang, lebih dari 3 hari itu berbahaya secara epidemiologi, kira-kira begitu. Oke, prihatin saya dulu kira, ya Kang. Jawa Barat itu mudah-mudahan dengan evaluasi 1 tahun, kita seperti Pak Raden Pardede tadi, kita selalu belajar Mbak. Jadi yang salah-salah jangan diulangi lagi, yang bagus-bagus dipertahankan, sampai betul-betul secara ilmiah kita terasa menurunnya itu bukan hanya siklus 2 mingguan, tapi siklus bulanan. Kalau sudah siklus bulanan, maka pengetatannya bisa lebih terukur. Oke, Kang Emil, parameter kesuksesan dari PPKM Mikro ini apa saja? Mungkin misalnya kayak strategi selanjutnya ketika ini sudah bertahan gitu, tidak ada zona merah sama sekali di wilayah Jawa Barat selama beberapa bulan atau beberapa minggu, kemudian sekolah bisa dibuka atau tatap muka kembali bisa dilaksanakan, kemudian juga perkantoran bisa kembali dilaksanakan secara menyeluruh, seperti apa Kang Emil? Ya, Jawa Barat itu selalu proporsional, Mbak, karena 70% kasus harian yang ada di Jawa Barat itu adanya di Bodebek, di Bogor, Depok, Bekasi. Jadi kalau Bogor, Depok, Bekasi itu dihitung sebagai satu klaster, itu 3/4 Jawa Barat itu sebenarnya kasus COVID-nya sangat minim. Jadi wilayah yang 27 kota kabupaten disumbangkan mayoritas oleh Bodebek. Nah, oleh karena itu kebijakan proporsional ini akan kami teruskan seiring dengan data-data lebih ilmiah, karena data-datanya ada pada skala mikro. Makanya skala mikro ini menurut saya sebuah keputusan yang tepat, sehingga 95% yang tidak zona merah dari sisi kelurahan dan desa, itu saya bisa lakukan tatap muka, tapi syaratnya tadi ukuran keberhasilannya tuh berapa persen orang disiplin, itu kan tiap hari ada datanya. Jangan sampai gini, jangan sampai
kita merasa tidak ada zona merah, pas dicek ke dalam indeks kedisiplinan ternyata turun di bawah 50%. Nah itu pasti bahaya lagi. Jadi kombinasi tadi keterisian rumah sakit turun, alhamdulillah, kedisiplinan stabil di atas 80%, alhamdulillah. Kemudian zona merah sudah mulai hilang, alhamdulillah. Nah itu yang kami jaga, barulah kami ngambil keputusan drastis, Mbak. Sekolah di mikro mana, di kelurahan mana, desa mana yang boleh kami buka, pasar-pasar, mal di mana yang jam bukanya bisa lebih tinggi. Semua sekarang berdasarkan mikro, tidak lagi berdasarkan level kota kabupaten yang terlalu luas. Nah insya Allah manajemen mikro ini mudah-mudahan menjadi jawaban dari trial and error selama setahun. Kita mudah-mudahan menemukan pola ini sebagai solusi yang khas untuk Indonesia. Oke. Saya ke Mas Diki lagi. Tadi dari Pak Pardede dan juga Kang Emil sempat menyatakan ada sedikit masalah gitu atau tantangan dalam sinkronisasi data khususnya untuk wilayah daerah dan juga pusat. Nah, kalau dari Mas Diki sendiri sempat mengatakan hal-hal atau sinkronisasi data ini justru jangan dijadikan oleh pemerintah sebagai alasan tantangan atau sulitnya menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Tapi sekali lagi Mas Diki, kita harus tahan dulu jawaban Anda karena CNN Indonesia Newscast akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Ada masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya kembali ke Mas Diki Budiman, salah satu narasumber pada malam hari ini yang bergabung bersama kita di CNN Indonesia Newscast. Mas Diki Budiman, sebelumnya juga Anda mengatakan bahwa alasan pemerintah terkait dengan sinkronisasi data ini menjadi salah satu katakanlah alasan utama sulitnya menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Tapi Anda mengatakan ini seharusnya tidak dijadikan alasan. Mungkin bisa dielaborasi? Jadi begini, katakanlah masalah testing ya. Kita memang terbatas testing kita, mungkin kapasitas, mungkin juga utilitasnya. Tapi kalau bicara respon pada pandemi, itu sebetulnya isolasi karantina saja yang penting dilakukan. Kalau nggak ada kapasitas testingnya, ya sudah, putuskan lakukan isolasi karantina. Nanti ini yang juga saya nanti izin Kang Emil, karena saya dari UNPAD dengan IKA UNPAD, kita akan buat di Bandung bantuan, bukan jadi supaya saya nggak disebut sama Pak Raden kritik-kritik aja. Jadi saya juga izin pada Pak Raden juga, saya membantu sebelumnya memang saya di pemerintahan, tapi dalam kondisi pandemi ini sebetulnya ada beberapa guideline nasional yang saya bantu, ya. Saya bantu dengan pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan. Nah salah satunya adalah memang kendala kita ini di data, ya, apalagi saat ini sekarang lagi agak shutdown ya, masalah data pelaporan dari lab. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Setelah 1 tahun manajemen data ini harusnya lebih baik. Dan ini data inilah yang akan menentukan bagaimana kita menentukan strategi, menentukan target. Bagaimana kita menentukan target strategi yang tepat kalau datanya tidak baik. Apalagi saat ini kita terancam loh. Saya sampaikan ke Pak Raden dan Pak Kang Emil bahwa kita ada ancaman strain baru ini sejak akhir tahun lalu. Saya sampaikan ini adalah epidemi di tengah pandemi. Kalau strain baru ini, artinya ini bisa membalikkan kondisi yang tadi disampaikan itu, ya itu Kang Diki saya potong, ini strain baru adalah mutasi B117 yang dari UK itu. Ya, dan saat ini sudah banyak. Amerika sudah punya 7 strain baru. Amerika sudah punya 7 strain, dan setiap state yang pengendalian pandeminya buruk, berpotensi, itu sudah kita ingatkan, berpotensi melahirkan strain baru. Di Amerika 7, di UK sekarang udah 2 setidaknya. Belum di Brazil dan Afrika Selatan. Belum tempat lain yang juga belum terdeteksi. Dan kita punya potensi melahirkan juga strain baru made in Indonesia. Masuknya dari mana, Mas Diki? Karena di wilayah yang tidak terkendali pandeminya. Tidak terkendali pandeminya itu artinya kita tidak menyaring kasus secara memadai, ya. Dan itu harus melalui 3T atau testing tracing itu untuk menseleksi, terutama memastikan orang-orang yang membawa virus ini jangan sampai dia leluasa menularkan. Semakin banyak orang terinfeksi, semakin mudah virus itu masuk dalam tubuh manusia. Dia akan bermutasi, bereplikasi, dan itu semakin dari sekian ribu mutasi itu akan ada yang merugikan. Dan inilah yang disebut dengan ancaman epidemi di tengah pandemi itu. Ini yang
berbahaya. Ya, ini ancaman strain baru lagi ya. Pak Pardede dan juga Kang Emil, ini kita harus menanyakan terkait dengan bagaimana kesiapan dan juga antisipasi pemerintah gitu. Tidak hanya kita menekan angka penyebaran COVID-19 secara internal gitu dalam negara, tetapi kita juga ternyata ada ancaman mutasi baru virus yang berasal dari luar Indonesia. Pak Pardede, bagaimana nih kita menyaringnya, kita membarikade negara kita, sementara kita masih harus atau masih punya pekerjaan rumah untuk menggenjot roda perekonomian di Indonesia? Tadi apa yang disebutkan dengan varian-varian baru atau strain baru itu, saya pikir memang kita harus cermati lebih dalam mengenai itu. Bagaimana mengatasinya sebetulnya epidemiolog juga mengajari kita, ya teruskan saja 3T, 3M atau 5M tadi, kan kuncinya di situ, tadi preventif, promotif. Jadi intinya adalah meskipun sekarang kita sudah melakukan vaksinasi, di mana kita harapkan kita akan genjot ini vaksinasi di kuartal kedua, kuartal ketiga ini akan lebih cepat lagi. Ya. Tapi kita nggak boleh longgar dulu. Itu yang kita sebutkan tadi. Kita nggak boleh langsung melepas diri. Bahwa kita sudah boleh buka masker kita. Kita nggak perlu jaga jarak, itu nggak boleh dulu ini. Atau buka gerbang liburan ya Pak Pardede? Iya, kita harus pastikan dulu sampai benar-benar kita yakin. Kita yakin juga varian-varian baru yang baru muncul ini tetap kita bisa harus atasi tadi itu. Jadi intinya adalah kita jangan langsung longgar, meskipun bahkan divaksinasi 1-2 bulan atau 1 kuartal, 2 kuartal ke depan ini. Kita lihat lagi, kita amati lagi. Nah, itu yang perlu kita lakukan dan pemerintah akan mengambil tindakan-tindakan yang seperti itu. Oke, kalau Kang Emil sendiri bagaimana Kang dengan adanya ancaman mutasi virus, kemudian juga belum vaksinasi di Jawa Barat sendiri kan sebenarnya belum menyeluruh ya untuk dilaksanakan kepada seluruh masyarakat. Tapi kita punya ancaman baru seperti ini Kang Emil, seperti gimana? Bagaimana dari Pemprov Jabar sendiri penanganannya? Ya Mbak, dalam 1 tahun sampai sekarang kan pengetahuan kita terhadap COVID ini berubah-ubah ya, menandakan ilmu kita untuk memahami COVID ini kan tidak paripurna. Jadi sebenarnya saya tidak kaget secara pribadi akan hadir varian-varian baru. Yang penting kami di lapangan, kami melaksanakan semua proses-proses penanganan seperti yang kami lakukan, kecuali varian baru itu melahirkan sebuah metode baru dalam penanganannya, di luar 3T atau 5M, kira-kira begitu. Nah kalau ternyata varian baru yang katanya lebih berbahaya ini membutuhkan sebuah cara-cara baru, ya kami yang di wilayah daerah mohon diberitahu. Nah satu hal yang membuat saya merasa lebih tenang, karena kita udah satu komando nih Mbak, di awal 2021 dengan PPKM ini. Jadi saya betul-betul menunggu arahan pemerintah pusat, bagaimana merespon apa yang namanya varian-varian baru. Sebelum ada arahan, kami akan melakukan penguatan apa yang kami tahu dulu, karena jangan sampai kami merespon terhadap sesuatu yang kami tidak tahu. Jadi saya kira kalau dari sisi mental sih Mbak, kita udah sebenarnya siap mau ditinju berkali-kali oleh sebagai breaking news atau varian, karena mentalnya udah mental perang, kira-kira begitu. Semacam ikhlas ya Kang. Kita paham, jangan kita mengambil tindakan-tindakan tanpa dasar keilmuan. Oleh karena itu, Mas Diki tolong nasihati kami, kalau iya ada di Jawa Barat itu gimana tindakannya kan? Apakah ada hal baru yang perlu kami lakukan? Kalau tidak ya kami menguatkan apa yang sudah kami anggap sedikit berhasil untuk menurunkan, sampai kami menunggu, betul kata Pak Pardede tadi Pak, sampai menunggu ada proklamasi pandemi ini sudah selesai, maka kewajiban melakukan 5M, 3T itu tidak akan pernah berhenti. Tidak ada liburan yang diperpanjang atau kapasitas pariwisata yang dilonggarkan sebelum hari proklamasi bebas pandemi itu diumumkan. Itulah adaptasi yang harus kita lakukan. Betul. Ini kalau misalnya bicara mengenai proklamasi, kayaknya selain proklamasi 17 Agustus yang membahagiakan adalah proklamasi kita bebas dari pandemi COVID-19. Pak Kang Emil, untuk penguatan tadi juga bicara mengenai tentunya progres vaksinasi di Jawa Barat sendiri ya. Saat ini sudah sejauh apa Pak? Kang. Ya Mbak, kan gini, kita bagi-bagi tugas ya.
supply dari vaksin itu datangnya dari pemerintah pusat. Jadi kita menghabiskan apa yang dikasih, walaupun tidak pernah cukup. Kita butuh 6 juta untuk tahap 2 yang non-nakes, dihadirkan baru 1,5 juta. Ya sudah, kita habiskan apa adanya. Walaupun itu pun kita harus merasa beruntung tadi seperti Pak Diki, karena hari ini kita punya duit pun belum tentu dapat barangnya, karena sudah diizinkan negara-negara maju. Beruntunglah kita ada Bio Farma yang bisa memproduksi sendiri, digeber produksinya, sehingga minimal dari supply kita bisa ngatur lebih baik. Besok saya akan mulai tes ketiga untuk vaksin merek baru namanya Anhui, yang akan buka pabrik di Banten, tapi testingnya dilakukan oleh warga Jawa Barat, oleh tim Unpad, dan juga di Jakarta. Jadi artinya dari sisi vaksinasi supply, kita sedikit lebih baik dari negara-negara lain, sehingga memaksimalkan. Nah, saya sebagai gubernur, Mbak, menyampaikan bahwa kami ini geografisnya tidak sama, tidak semua kayak Bandung, tidak semua kayak Jakarta. Saya punya desa-desa yang terpencil, geografis saya sulit, oleh karena itu, vaksin ini kalau mau selesai cepat, saya nggak bisa mengandalkan puskesmas. Puskesmas kami itu hanya 1.000, desa kami 5.000. Masa 5 desa ngeroyokin satu puskesmas? Oleh karena itu saya sudah dapat izin, Mbak, vaksinasi di Jawa Barat selain puskesmas, menggunakan gedung-gedung balai desa, gedung-gedung pertemuan, gedung olahraga. Kami menyiapkan ratusan mobil vaksin sekarang, di mana mobil itu akan datang ke tempat-tempat terpelosok untuk memvaksin, kita drive to vaksin. Pokoknya gimana caranya mempercepat, karena kalau kita lambat, Mbak, herd immunity-nya tidak tercapai. Orang yang disuntik pertama kali dengan orang yang disuntik terakhir, kalau bedanya 12 bulan atau 14 bulan, itu antibodinya keburu habis, herd immunity-nya nggak tercapai, jadi mubazir. Makanya kita berpacu dengan waktu, cepat-cepatan melahirkan herd immunity melalui inovasi penyuntikan seluas-luasnya sebanyak-banyak. Itu komitmen dan cara di Jawa Barat supaya sukses vaksin secepatnya di akhir tahun ini. Oke, kita akan seperti itu, Kang Emil. Sebelum saya masuk ke Mas Diki Budiman terkait dengan seperti apa pandangan Mas Diki Budiman soal perbaikan Indonesia ke depannya, saya mau ke Pak Pardede terlebih dahulu. Pak Pardede, setelah sebelumnya ada program DP 0 rumah, kemudian juga properti serta pajak kendaraan bermotor, ini stimulus apa lagi yang kira-kira disiapkan oleh pemerintah ke depan untuk menggenjot kembali roda perekonomian kita? Begini, jadi stimulus itu adalah sebetulnya. Halo? Iya, silakan Pak Pardede. Ya, jadi stimulus ekonomi itu adalah merupakan salah satu dari beberapa set strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu selalu seperti yang kita sebutkan di awal tadi itu, bagaimana kita menangani pandemi dengan PPKM mikro itu adalah juga strategi juga, ya strategi juga yang berdampak positif terhadap ekonomi. Demikian juga yang kita sebutkan dengan vaksinasi itu adalah strategi yang berdampak positif terhadap ekonomi. Adapun yang kita lakukan juga program-program ekonomi seperti membantu yang paling rentan di dalam masyarakat kita, apakah itu program PKH, bansos, kemudian yang terakhir ini yang kita buat dengan program-program pemberian subsidi bunga atau pajak terhadap perumahan maupun otomotif. Itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan yang kami katakan tadi. Intinya ke depan ini kita akan mencoba menstimulasi ekonomi kita bersamaan, ya, menyatakan bahwa masalah kesehatan nomor 2 kan. Tapi itu bersama-sama kita akan terus menstimulasi dengan kriteria-kriteria. Satu adalah mempunyai dampak yang signifikan terhadap pemulihan ekonomi, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun menciptakan pertumbuhan. Di samping itu kita juga melihat sektor-sektor mana yang multiplier efeknya, efek pengungkitnya cukup besar. Yang kita lihat sudah kita lakukan adalah untuk otomotif, kemudian untuk perumahan. Yang lain sekarang lagi kita godok, ya. Apakah sektor-sektor yang paling lemah? Contohnya mungkin sektor pariwisata menjadi satu sektor yang kita berikan perhatian secara khusus. Baik, Pak Pardede. Saya ke Mas Diki sekarang. Kira-kira sektor mana saja yang menurut Mas Diki bisa kita perbaiki untuk 1 tahun ke depan, khususnya sampai 2022 lah katakanlah Mas Diki ya targetnya? Ya kita kembali sekaligus menjawab Kang Emil tadi ya, bahwa terkait strain baru ini strateginya tidak berbeda,
tetapi harus lebih kuat, mungkin 2-3 kali lipat lebih kuat. Bahkan misalnya untuk masker saja, masker efektif, tapi sekarang CDC saja Amerika sudah menyarankan setidaknya 2 lapis masker kain. Jadi sudah tidak bisa 1 kain dengan strain baru ini. Jadi semua aspek itu harus jadi 2 atau 3 kali lipat lebih dari yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, apalagi untuk Indonesia. Nah, ini adalah rangka merespon ancaman-ancaman baru ini. Nah, kemudian hal lain, tadi juga saya merespon Pak Raden sangat setuju Pak, dengan kita tidak boleh mudah melonggarkan. Ya. Saya sebagai gambaran begini, saya di Australia ini 10 bulan lalu kita melakukan lockdown, 10 bulan lalu, lockdown hampir 2 bulan. Ketika kasus, Kang Emil di sini kasusnya masih belasan, Kang Emil. Kita lakukan lockdown hampir 2 bulan. Nah, tapi sejak 10 bulan lalu itu, saya di sekolah sholat masjid, itu baru minggu lalu saya sholat itu bisa deketan. Dan tidak pakai masker. Itu setelah hampir 8 bulan setelah lockdown itu. Artinya begitu bertahap pelonggaran itu dilakukan. Karena untuk memastikan bahwa kita sudah dalam posisi yang aman. Dan kalau bicara pelonggaran atau ada zonasi tadi juga Kang Emil sampaikan, saya hanya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai pemerintah daerah melupakan indikator pelonggaran pengetatan itu adalah test positivity rate. Jadi kalau tes positivity rate, katakanlah kita mau bikin tetap muka, ya nggak usahlah 5% karena agak berat, tapi setidaknya di bawah 10%. Setidaknya di bawah 10%, apa mau 8% atau antara 5 atau 8%. Karena cenderung kalau bicara tes positivity rate itu seperti risk exposure. Jadi seberapa besar risiko paparan orang-orang yang ada di situ. Nah, ini yang harus selalu jadi salah satu ukuran yang sangat valid selain data yang lain. Nah, kemudian untuk respon ke depan lagi, sekali lagi, kita sebetulnya Indonesia sudah dalam arah-arah yang sudah benar nih sekarang setelah 1 tahun, tinggal menjaga komitmen dan konsistensi saja. Ini yang saya kira menjadi terutama kan di bawah Pak Emil kan ada banyak wali kota atau bupati yang juga harus diberikan pemahamannya harus sama seperti Kang Emil. Karena kalau tidak karena yang kabupaten kota ini yang punya wilayah yang namanya puskesmas, dinas kesehatan segala macam. Nah, ini yang saya kira harus diperbaiki. Dan sekali lagi, satu, karena tadi menyinggung masalah sektor pariwisata dan juga usaha, satu hal, kita memang ada sekarang vaksinasi mandiri. Ya. Ini sekali lagi, ini adalah ide yang sebetulnya memang bagus. Memang bagus, dan itu bukan hal yang baru dalam program kesehatan. Ada yang disebut public-private partnership. Tapi yang harus dipastikan, mohon izin nanti Pak Dede menyampaikan, bahwa mereka ini mendukung program pencapaian vaksinasi yang antara lain adalah pada target-target prioritas itu. Jangan merupakan bahwa mereka jangan hanya pada karyawannya, tapi mereka punya ada disebut dengan corporate social responsibility. Jangan misalnya salah satu pabrik tekstil yang ada di tempat Kang Emil itu melupakan ada sekolah di sebelahnya, ada pemukiman di sebelahnya, tapi dia tidak memperhatikan, tidak membantu lokal authority di setempat. Nah, ini yang harusnya dia bisa berperan dalam corporate social responsibility. Itu ini saya catatan. Baik, catatannya semoga bisa menjadi pertimbangan baik pemerintah pusat maupun juga daerah terkait dengan antisipasi serta penanganan pandemi COVID-19 ke depannya. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, karena waktu sangat terbatas kita harus menyudahi dialog kita pada malam hari. Terima kasih atas informasinya dan telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast pada malam hari. Terima kasih Pak Pardede dan juga Kang Emil serta Mas Diki Budiman. Selamat malam.